Halo teman-teman, terima kasih untuk semua yang sudah menonton video pertama saya. Jujur, saya tidak menyangka banyak orang yang ternyata memiliki cerita dan perjuangan yang mirip. Hari ini saya ingin bercerita lagi, bukan tentang bisnis, bukan tentang uang, bukan tentang kesuksesan, tapi tentang kesalahan terbesar yang saya lakukan selama bertahun-tahun. Kesalahan ini tidak terlihat, tidak ada yang menyadarinya. Bahkan saya sendiri baru menyadarinya setelah bertahun-tahun. Dan yang membuat saya sedih, kesalahan ini mencuri banyak waktu dalam hidup saya, mencuri energi saya, mencuri kebahagiaan saya, dan mungkin tanpa sadar kamu juga sedang mengalaminya. Kalau saya melihat ke belakang, ada banyak hal yang membuat saya kecewa. Ada orang yang tidak sesuai dengan harapan saya. Ada perlakuan yang menurut saya tidak adil. Ada situasi yang membuat saya bertanya, kenapa harus saya? Mungkin kalian juga pernah merasakannya. Ketika kita sudah berusaha baik, ketika kita sudah membantu, ketika kita sudah berjuang, tapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Dan tanpa sadar, kita mulai menyimpan semuanya. Sedikit demi sedikit, kekecewaan demi kekecewaan, luka demi luka, sampai akhirnya hati kita terasa berat. Tubuh kita memang bergerak, tapi pikiran kita masih tertinggal di masa lalu. Saya pernah berada di posisi itu bertahun-tahun. Yang lucu adalah tidak ada orang yang memaksa saya memikirkan semua itu. Tidak ada, saya sendiri yang terus mengulang di kepala saya. Setiap kali mengingat kejadian tertentu, emosi itu muncul lagi, marah lagi, kecewa lagi, kesal lagi. Padahal kejadiannya sudah lewat. Mungkin bertahun-tahun yang lalu. Tapi saya masih membawanya. Saya baru sadar, ternyata saya sedang meminum racun yang saya buat sendiri. Saya berharap orang lain berubah. Saya berharap keadaan berubah. Padahal yang paling perlu berubah adalah cara saya memandang semuanya. Sangat tidak mudah, karena ego kita selalu ingin merasa benar. Ego kita selalu ingin menang. Ego kita selalu ingin mendapatkan pembenaran. Tapi hidup tidak selalu bekerja seperti itu. Suatu hari, saya bertanya kepada diri saya sendiri, kalau saya terus marah, apa hidup saya akan berubah? Tidak. Kalau saya terus kecewa, apa penghasilan saya bertambah? Tidak. Kalau saya terus memikirkan orang yang menyakiti saya, apa masa depan keluarga saya menjadi lebih baik? Juga tidak. Saat itulah saya merasa seperti ditampar oleh kenyataan. Saya menyadari bahwa selama ini saya memberikan terlalu banyak energi kepada hal-hal yang tidak bisa saya kontrol. Dan ironisnya, saya justru kurang fokus pada hal-hal yang bisa saya kontrol. Padahal saya bisa mengontrol usaha saya bisa mengontrol sikap saya,
Saya bisa mengontrol cara saya bekerja. Saya bisa mengontrol bagaimana saya memperlakukan keluarga saya. Tapi saya malah sibuk memikirkan hal lain. Pelajaran paling berharga. Ada satu pelajaran yang menurut saya, mungkin ini terdengar sederhana, tapi dampak yang saya rasakan sangat luar biasa. Kita tidak harus memenangkan semua pertarungan. Kadang-kadang, kemenangan terbesar adalah melepaskan keinginan untuk selalu benar, melepaskan keinginan untuk selalu dipahami, melepaskan keinginan untuk membalas, melepaskan keinginan untuk mengubah orang lain. Karena semakin dewasa saya menyadari, kedamaian jauh lebih mahal daripada kemenangan ego. Dan sejak saya mulai belajar melepaskan, saya merasa lebih ringan. Masalah hidup tetap masih ada, tagihan tetap ada, tanggung jawab apalagi. Tapi hati saya tidak seberat dulu. Untuk para laki-laki yang sedang berjuang, saya tahu banyak laki-laki yang menonton video ini sedang memikul beban yang tidak diketahui siapa. Mungkin kamu sedang memikirkan hutang, mungkin bisnis yang sedang sepi, mungkin pekerjaan yang sedang tidak baik-baik saja, mungkin ada masalah keluarga yang tidak bisa kamu ceritakan kepada siapapun. Saya mengerti, karena saya juga pernah dan masih menghadapi berbagai tantangan. Tapi izinkan saya mengatakan satu hal. Jangan habiskan energi untuk masa lalu. Jangan habiskan tenaga untuk memikirkan orang yang bahkan tidak memikirkanmu. Simpan tenaga itu. Gunakan untuk membangun hidupmu, gunakan untuk keluargamu, dan gunakan untuk masa depanmu. Karena mereka dan keluargamu membutuhkan versi terbaik dirimu, bukan versi yang terus terjebak dalam luka lama. Hari ini boleh dikatakan saya belum menjadi orang sukses. Saya belum mencapai semua impian saya. Saya masih belajar, saya masih berjuang, saya masih jatuh dan bangun. Saya harus menghidupi kedua orang tua saya. Tapi ada satu hal yang berbeda dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Hari ini saya tidak lagi tinggal di masa lalu. Hari ini saya memilih berjalan ke depan, pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Dan menurut saya, itu merupakan kemajuan. Kalau kamu masih menonton sampai bagian ini, saya ingin mengucapkan terima kasih. Dan saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa satu hal yang sedang kamu coba lepaskan dalam hidupmu saat ini? Kita boleh sharing, berbagi, dan saya akan membacanya. Dan jika kamu ingin mengikuti perjalanan saya membangun hidup, keluarga, dan masa depan dari nol, ikuti channel saya. Dan saya berharap kita bisa berjalan bersama. Kita saling berbagi, karena saya tujuan membangun channel ini untuk jejak rekam saya. Karena saya nggak tahu untuk beberapa tahun ke depan apakah saya masih baik atau enggak, atau sebagai jejak digital untuk anak-anak saya, keluarga saya, khususnya untuk kedua anak saya, agar mereka paham bagaimana saya sebagai sosok ayah berjuang
berjuang untuk menghidupi mereka. Dan mungkin 10 atau 15 tahun kemudian mereka bisa menonton video ini dan mereka bisa paham, bisa mengerti bagaimana saya mendisiplinkan anak-anak. Kenapa saya banyak mengekang, banyak mengatur. Mungkin dengan adanya video ini mereka akan paham. Sekian dan terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam hangat. Ciao.